Ana. Ana bangun. Ana bangun, Ana. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah sahur belum? Belum. Sahur yuk. Untung Kak Arman bangunin saya puasa, kalau nggak saya bisa kebablasan. Ana, kondisi kamu kan masih lemah. Jadi saya harus memastikan apakah kamu makan sahur. Karena saya tahu, walaupun kamu tidak makan sahur, kamu tetap meneruskan puasa kamu. Saya nggak ingin kamu jatuh sakit. Makasih ya Kak. Oh, sebentar ya. Mau kemana kamu? Saya mau bangunin Adit. Memangnya Adit puasa? Alhamdulillah, dia sudah mulai belajar puasa, Kak. Sebentar ya. Adit? Adit bangun, Dit. Sahur. Mana Adit, Ana? Saya ketok-ketok kamarnya tapi nggak ada jawaban, Kak. Nggak apa-apa lah. Kakak ikut sahur kan? Saya capek banget. Kayaknya nggak puasa. Tapi kamu janji ya, kamu harus makan makanan yang bergizi. Jangan asal makan, ya? Janji. Kak, makasih ya dibangunin. Saya tidur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sinta, Hai, selamat pagi. apa-apaan sih kamu?
Pakai ngirim orang segala ke rumah saya, ngaca-ngaca segala macem tanpa izin saya. Loh, aku kan cuma bantu kamu untuk ngepak barang-barang kamu. Kok jadi sewot sih? Ya tapi kamu nggak seenaknya berbuat seperti itu dong, Sinta. Pakai ngatur hidup saya kayak gitu. Saya nggak setuju. Kenapa enggak? Kamu lupa ya sama perjanjian kita? Tapi di dalam perjanjian itu kan tidak ada pasal yang menyatakan bahwa kamu bisa melakukan semena-mena sama saya, Sin. Perjanjian kamu sama saya ini kan cuma kawin kontrak, Sin. Perjanjian kita memang tidak tertulis di atas kertas, tapi terekam di VCD. Ingat kan? Aku mau sarapan. Kamu ikut? Saya puasa. Kebetulan, kalau gitu tolong kamu buatin aku sarapan. Kamu bisa buat telur setengah matang kan? Astagfirullahaladzim. Ayolah Sur, kamu harus tunjukin bagaimana menjadi suami yang baik. Bisa meladeni istri. Itu kan semuanya tertulis di kontrak. Morning, Mah. Morning. Kok tumben? Tumbil apa? Itu pakaian kamu kok santai? Hari ini saya nggak kerja, Mah. Kamu hari ini nggak kerja. Tumben. Biasanya kamu nggak pernah cuti kalau kerja. Ya, saya ingin ngajak anak refreshing. Apa? Ya, saya lihat Ana mengurung diri terus. Saya takutnya dia stres jadi penyakit. Mau kamu ajak kemana sih, Ana? Kemana aja dia mau pergi. Saya cuma menemani aja kok, Ma. Sebentar ya, Ma. Saya ingin nemui Ana dulu. Iya. Ana, sudah siap? Kak Arman, sudah. Sudah ada rencana mau kemana kamu hari ini? Saya mau ngajak Adrian pergi ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungin, Kak. Adrian? Ya, insya Allah ingatannya bisa kembali, Kak. Ya. Kita juga udah lama nggak jalan-jalan, Ma. Refreshing? Iya, itu refreshing, Ma. Udah lama banget Mama nggak ngajak kita liburan. Liburan gimana sih? Kalian kan tahu kalau Om Adrian masih sakit. Dia masih sakit kok kita malah enak-enakan liburan. Om Ian sakit, kok Mama masih sempet ke mall dan ke salon tiap hari? Dita, kamu jangan suka ngebantah Mama ya. Ayo berangkat. Dulu waktu masih tinggal sama-sama Papa, tiap minggu kita sekeluarga liburan, Ma. Udah, ayo berangkat. Kamu mau saya ikut? Kita akan pergi ke tempat-tempat kenangan kita dulu, ya. Ana betul. Mungkin perjalanan nanti dapat menggugah daya ingat kamu. Mobilnya udah siap tuh. Saya ganti pakaian dulu ya. Loh, kok ganti pakaian? Lebih baik saya ke kantor aja. Soalnya Adrian udah ikut, ya. Kak Arman baik ya. Yuk, saya temenin kamu ganti pakaian. Halo cowok-cowok. Ada apa sih? Kayaknya lagi pada stres deh. Ada masalah ya? Ngomongnya apa lagi sih, Sel? To the point aja nih ngomongnya, nggak usah pakai basa-basi. Gua ngerti kok perasaan lo. Yah, gimana nggak stres? Dikubur berpolisi. Apa? Gue udah tahu semua ceritanya. Lo ngarang-ngarang cerita bohong kan? Dan sekarang urusannya malah sama polisi. Iya kan? Sebentar. Lo tau dari mana? Gue tahu dari mana itu bukan suatu hal yang penting. Tapi yang penting sekarang gue udah tahu masalah kalian. Jadi, kalian kudu baik-baik sama gue dan harus mau nurutin semua permintaan gue. Oke? Selama kalian gak macem-macem sama gue bakalan tutup mulut. Tapi kalau kalian macem-macem, gue jamin sisi sekolah dan kepala sekolah bakal tahu kasus ini. Tapi tenang aja, sekarang gue belum mikirin apa permintaan gue. Tapi nggak tahu kalau besok. Oke?
Dah. Sialan. Kartu saya kepegang lagi sama dia. Saya nggak bisa berkutik apa-apa nih. Aduh, Fa, bantu saya ya. Saya mau belajar ke perpustakaan. Fa, saya susah kok kamu malah. Dit, kalau kamu mau minta bantuan, tuh sama Tina, jangan sama saya. Tuh orang itu. Maaf ya, saya lagi sibuk. Kok kita berhenti di sini? Ini kan halte. Ini bukan sembarang halte, Yan. Ini tempat yang paling bersejarah untuk kita berdua. Kamu lihat nggak gedung itu? Itu restoran tempat saya kerja. Tempat pertama kali kita ketemu. Cuman sayang restorannya tutup. Kalau bulan puasa baru bukanya malam. Kamu pernah kerja di restoran itu? Terus kamu ngubar dari restoran itu sampai ke halte ini. Saya nguber kamu atau kamu nguber saya? Kamu yang ngubar saya dong. Terus saya naik bis. Saya berusaha untuk melepaskan diri dari kamu. Saya pikir saya sudah melepaskan diri dari kamu. Nggak tahu kepala kamu yang nongol gitu di bus. Kok nongol kenapa? Soalnya ternyata kamu ngubar naik ojek. Kamu ngejar saya sampai ke rumah saya. Nih, rumah kamu. Rumah kamu juga? Saya pernah tinggal di sini. Iya. Kamu tinggal sama teman kamu namanya Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adrian, alhamdulillah, apa kabar lo, Yan? Aduh, mimpi apa gua semalam? Bisa-bisanya lo datang kemari. Aduh, sudah sembuh lo, Yan. Sudah bisa jalan-jalan kelihatannya nih. Adrian, Oh, sorry. Saya pernah dengar kok dari ibu kamu, An. Lo ingat gak, Yan? Dulu pernah tinggal di sini. Masa lo lupa? Lo pernah nyuciin baju gua atau gua sakit? Hah? Lo pernah tinggal di sini untuk ngerebut hatinya si Anna. Dan lo rela meninggalkan keluarga lo untuk Anna. Cinta sejati lo ini. Masih belum ingat juga? udah azan, boleh numpang sholat? Oh ya, boleh. Kebetulan saya juga mau sholat. Kita sholat sama-sama saja. Lo, Yan? Saya tunggu sini aja. Oke. Kok kosong? Saya mau pindah kontrak kanan. Silakan, An. Saya antar Ana dulu ya. Ya. Saya pernah tinggal di sini. Surya sahabat saya. Saya meninggalkan rumah demi Ana. Saya jatuh cinta sama Ana di restoran. Ana bekas pelayan restoran. Ini separuhnya. Besok saya akan lunasi sisanya. Situ percaya kan sama saya? Percaya kok, Bu. Ini kunci mobilnya, Bu. Iya. Dan sekali lagi selamat menikmati mobil barunya, Bu ya. Iya. Jangan lupa juga besok saya tunggu di kantor untuk lunasin hasil sisa uangnya ya. Jangan khawatir ya. Permisi, Bu. Iya. Ana, Adrian, ayo duduk sini. Mas, ini kartu nama saya, Mas. Kali-kali aja Mas butuh mobil baru. Silahkan hubungi saya, Mas ya. Permisi, Mas. Terima kasih. Mobil. Apa? Beli mobil? Uang dari mana Ibu beli mobil? Itu hadiah. Alhamdulillah, Ibu menang undian berhadiah mobil. Iya, maksudnya. Bukan. Itu hadiah ucapan terima kasih dari salah satu langganan Ibu. Ibu bisa menolong dia dengan ramalan. Ramalan? Iya. Ibu kan punya indera keenam. Ibu bisa meramal dengan kartu. Mau Ibu bacain kartu kamu? Nggak usah, Bu. Berarti Ibu peramal yang hebat dong ya, bisa sampai dapat mobil. Ramalan Ibu nggak pernah meleset.
Tino sama Umi apa kabarnya, Bu? Tino kan sekolah, Umi pergi ke warung belanja. Kalian datang kemarin mendadak ada apa nih? Ana mengajak saya untuk membangkitkan ingatan saya dengan pergi ke tempat-tempat yang dulu istimewa buat saya. Iya, Yan. Dulu kamu sering bantu ibu tiap bulan. Maksud ibu dalam materi? Dulu tiap bulan kamu selalu kasih ibu uang belanja, Yan. Sejak kamu kecelakaan dan sakit, ibu jadi susah ngatur keuangan. Maklum penghasilan ibu kan cuma dari ramalan aja. Mudah-mudahan kamu sekarang udah bisa bantu ibu lagi ya. Bisa ikut saya sekarang juga? Ini kan masih jam sekolah, Pak. Kayaknya nggak mungkin ya. Loh, saya kan bisa minta izin sama kepala sekolahmu. Hah? Jangan, Pak, jangan. Saya nggak enak sama kepala sekolahnya. Bagaimana kamu itu? Kemarin sudah ditunda. Sekarang minta ditunda lagi. Aduh, bagaimana ini? Saya mesti bilang apa sama komandan saya? Mikir dong. Tolonglah Pak, tolong Pak. Ini, Pak. Apa ini? Itu uang damai Pak. Anggap aja itu sebagai hasil terima kasih kita. Karena Bapak mau bantu kita Pak. Iya, Pak. Itu uang damai, Pak. Uang damai? Mana cukup? Buat ongkos saya saja ke sini nggak cukup. Ayo. Ya, gimana ya, Pak ya? Kita cuma punya uang segitu, ya nggak? Iya Pak. Jam tanganmu kayaknya beli juga itu. Ayo cepat. Adrian, maafin sikap ibu saya. Nggak usah diambil ke hati. Yang penting kamu bisa sembuh. Kenapa kamu ajak saya ke sini? Karena di sini tempat pertama kali kamu menyatakan cinta sama saya. Kamu ngelamar saya di sini. Di sini. Di sini. Saya nggak tahu harus bilang apa, Ana. Saya tahu kamu pasti kecewa, tapi saya nggak bisa ingat apa-apa. Kamu nggak perlu minta maaf. Yang penting kamu udah selamat. Itu adalah hikmah yang terbesar dalam hidup saya. Kayaknya kita mesti cari akal nih. Kalau kayak gini terus, benar kata dia, bangkrut kita. Udahlah, ini semua nih gara-gara ide brilian lo. Udah deh, nggak usah akal-akalan lagi. Udah capek gue. Yang kerok lu. Dit, ntar pulang sekolah anterin gue balik ya. Apa? Tadi gue ngeliat ada polisi tuh nemuin lo lagi. Ya udah, ntar pulang sekolah lu tungguin gue pulang ya. Oke? Jadi. Udah polisi meres gua. Ini juga meres gua lagi. Kemana saja sih mereka? Kok belum pulang juga? Seharian si Ana dan Adrian pergi berduaan. Pasti Ana mempengaruhi Adrian lagi dengan rayuan-rayuannya, Mah. Ini tidak bisa dibiarkan. Tuh, mereka pulang, Mah. Yan, dari mana saja kamu? Mama sampai cemas menunggu kamu. Kamu kan belum boleh capek dulu. Kamu belum pulih. Iya, kemana aja sih kalian seharian? Kita kemana? Ke rumah Bu Eli. Rumah Bu Eli. Terus? Rumah Surya. Yan, pasti kamu belum makan. Pasti belum, Mah. Ana kan puasa. Kamu belum ngajak Adrian makan siang kan? Ayo, Mama siapkan makan untuk kamu. Hari ini Mama masak semur daging kesukaan kamu. Ayo, sayang.
Ya, Sus. Saya mau pamitan. Mau kemana? Iya, mulai hari ini saya dibebas tugaskan. Kenapa? Kata Pak Arman, mulai sekarang ibu yang jaga Pak Adrian. Saya juga udah membereskan kamar Pak Adrian dan memindahkan barang-barang Pak Adrian ke kamar ini. Saya permisi. Makasih ya. Sama-sama ya Bu, semoga Pak Adrian cepat sembuh. Permisi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa sekamar lagi sama suami saya. Baju-bajunya Adrian. Ana, Ya, Bu. ada telepon tuh dari Arman. Makasih, Bu. Halo Ana, ada apa? Loh, kok ada apa? Mama bilang bahwa kamu ingin bicara sama saya. Yan, Ana mana, Ma? sedang teleponan dengan Arman. Masih telepon-teleponan juga sama Arman. Sudah setengah jam lebih loh. Iya, bukannya tadi menemani suami makan, malah asik main telepon dengan Arman. Ya, maklum. Hubungan mereka selama ini memang sangat akrab. Apalagi selama kamu nggak ada di sini, ya. Segala kebutuhan Ana, Arman yang mengurus. Ya kan? Iya, tapi kan seharusnya Ana menjaga sikap. Kan Adrian sudah kembali ke sini. Masa kepentingan suami di nomor 2 kan? Ya, seharusnya memang begitu. Tante, Iya, temenin kita dong. boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya Tante juga mesti nemenin Om Ian. Om Ian masih sakit ya, Tante? Masih sakit? Kok bisa jalan-jalan? Justru Om Ian jalan-jalan untuk mengobati sakitnya. Tante, kenapa sih Om Ian nggak ingat sama Ita dan Adi lagi? Mama bilang Om Ian hilang ingatan. Hilang ingatan itu apa sih, Tante? Mama bilang Om Ian hilang ingatan gara-gara Tante. Om Ian hilang ingatan karena kecelakaan. Tapi Tante yakin, seyakin-yakinnya insya Allah Om Ian pasti akan sembuh. Tapi kalian juga harus bantu. Bantu apa? Berdoa sama Allah. Gimana caranya? Mau Tante ajarin? Yuk, sebelum kita berdoa, kita buka dulu telapak tangan kita. Terus kita angkat. Nah, kenapa sih? Karena kita sedang ingin memohon kepada Allah. Nah, sebelum berdoa, kita mulai dengan bacaan. Udah, Adrian udah sembuh dan sekarang dia udah di rumah lagi. Kapan kamu bisa kesini? Apa? Alah, si Ana nggak usah dipikirin. Adrian aja udah nggak inget lagi kok sama dia. Kamu masih punya kesempatan untuk jadi ipar saya. Makanya cepetan kamu kesini. Lika. Udah dulu ya teleponnya ya. Ntar kalau kamu mau kesini, telepon saya lagi, oke? Yuk, bye. Ada apa, Tante? Kamu lihat anak-anak kamu sana. Cepat. Kenapa anak-anak saya? Si Ana sudah mulai meracuni otak anak-anak kamu. Dia udah mulai bicara yang macam-macam. Ayo cepat lihat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita mulai ya. Hah? Apa-apaan ini? Tante cuma ngajarin kita berdoa. Iya, supaya Om Ian cepat sembuh. Heh, Ana, kamu jangan ngajari anak saya yang bukan-bukan ya. Cuma dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Kamu mau anak saya jadi dukun seperti ibu kamu? Saya nggak bermaksud untuk ngajarin yang enggak kok. Saya bermaksud baik. Mengajari mereka berdoa supaya Adrian cepat sembuh. Anak dukun macam kamu? Ita, Adi, kalian tahu nggak? Kalau Ana ini ibunya dukun. Jadi kalian jangan pernah dengerin apa yang dia omongin. Ngerti? Ayo, berapa kali Mama bilang kalau kalian nggak boleh deket-deket sama Ana. Nanti kalian bisa kena sial seperti Om Adrian.
Ana, kelihatannya kamu mau mempengaruhi semua penghuni rumah ini, ah? Iya, supaya suka dan senang sama kamu. Mulanya Arman, sekarang anak-anaknya Lika juga mau kamu pengaruhi. Dasar perempuan licik, ngurusin suami kamu sendiri saja nggak becus, sok mau ngurusin anak orang lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ria, jadi di mana-mana ternyata di sini kamu. Udah nelpon ya? Telepon? Arman telepon kamu kan? Iya. Ngapain sih? Ngobrol apa lama sampai sejam? Enggak lama kok. Abis itu kamu tahu nggak apa? Ita sama Adi minta diajarin berdoa. Alasan? Apa? Enggak apa-apa. Ngobrol apa aja sih? Kak Arman mau ngajak kita bertiga makan ntar malam. Bertiga? Kamu, saya, sama dia? Tebak di mana? Di restoran kesukaan kamu. Jadi waktu itu abis kita malam pengantin, kamu buat kejutan buat saya. Kamu ajak saya ke restoran itu, dan di restoran itu kita begitu mesra. Lihat aja nanti. Saya capek. Kalian mau ikutan kena sial seperti Om Adrian? Kita cuma ajak Tante Ana main kok, Ma. Habis Mama nggak pernah mau nemenin kita main. Kalian kan bisa main sama si Nur. Bi Nur banyak kerjaannya, Ma. Kalian udah lihat sendiri kan, kalau Om Adrian kecelakaan gara-gara Ana, dan sekarang dia lupa ingatan juga gara-gara Ana. Ana itu anak dukun ilmu hitam. Ilmu hitam itu apa sih, Ma? Ilmu hitam itu... Pokoknya kalian harus dengar apa kata mama kalian. Kalau tidak, kalian akan rasakan sendiri akibatnya. Kalian mau hilang ingatan seperti Om Adrian? Nah, apapun yang diajarkan oleh anak, jangan didengar. Mengerti? Hati-hati sama Ana. Nanti kalian bisa disihir jadi kodok sama tikus. Ada 3 juta. Loh, kok cuma 3 juta? Ibu Foni kan janji sama saya, setiap minggunya 100 juta mustor sama saya. Yang benar aja Ibu Foni. Ibu Foni mau mempermainkan saya. Sabar dulu, Bu Eli. Saya terangkan dulu masalahnya. Asal Ibu tahu aja ya, ngejualin perhiasan Ibu tuh sangat sulit banget. Sulit bagaimana? Perhiasan itu kan perhiasan bagus. Masalahnya begini, perhiasan Ibu Eli itu nggak ada surat-suratnya. Para pembeli suka takut membeli barang-barang curian. Sebenarnya Bu Eli dapat dari mana sih perhiasan semahal itu? Dari anak saya. Hadiah. Ya coba dong, usahakan minta surat-suratnya. Biar harga jualnya nggak jatuh, dan harga jualnya juga bisa bagus kalau ada surat-suratnya. Akan saya usahakan deh. Permisi ya. Enak juga ya berbisnis dengan orang yang nggak ngerti perhiasan sama sekali. Kasian dia. Bu, dari mana saya punya uang sebanyak itu? Aduh, kamu minta dong sama suami kamu. Adrian tuh pasti ada uang. Uang segitu nggak ada artinya buat dia, An. Aduh, saya nggak berani, Bu. Adrian kan kondisinya lagi begitu. Kenapa tidak, An? Dia kan suami kamu, ibu kan mertuanya. Masa sih nggak mau bantu mertua sendiri? Maafin saya, Bu. Tapi saya benar-benar nggak enak. Kamu itu memang payah. Nggak bisa diharap, nggak bisa apa-apa. Masa bantu keluarga aja kamu nggak bisa sih? Bukan maksud saya. Ya sudahlah. Kalau memang kamu nggak mau bantu ibu akan cari jalan sendiri. Hidup kamu tuh udah senang sekarang, An. Udah jadi istri orang kaya. Kamu tega-teganya membiarkan hidup ibu melarat melulu. Bu.
Hanya ada satu orang yang bisa bantu saya. Mau apa lagi ibu kamu? Mau minta duit? Belum puas dia sama hasil curiannya? Insya Allah, polisi akan menemukan siapa pencuri sebenarnya. Jangan sok tenang ya. Sekarang polisi sedang menyelidiki kasus ini. Bukan cuma ibu kamu yang akan masuk penjara, tapi kamu juga. Saya? Iya. Kalau semuanya terbukti, kamu akan masuk penjara karena kamu sudah sekongkol dengan ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu serigala berbulu domba, sok taat beragama, munafik. Kita semua nggak akan membiarkan Adrian tertipu lagi. Adrian akan tahu siapa kamu sebenarnya. Adrian sendiri yang akan mengusir kamu keluar dari rumah ini. Cepat atau lambat, polisi akan menemukan jejak pencurinya, Lika. Kalau pencurinya bukan Bu Eli, gimana, Ma? Kalau bukan si tukang ramal itu, siapa lagi? Hanya dia satu-satunya yang berada di rumah pada waktu kejadian. Tapi polisi bilang mereka sulit melacak tanpa saksi dan barang bukti. Tenang saja, Lik. Polisi itu tidak bodoh. Tidak lama lagi malingnya akan segera ketangkap. Biarpun perhiasan Mama tidak kembali, asal Bu Eli dan Ana di penjara, Mama sudah puas. Bu pulang dulu ya. Allah, buru-buru banget sih, Dit. Emang mau kemana? Tapi gue mesti pulang. Gue mesti buka puasa di rumah. Hah? Lo puasa? Lo gak usah ngibulin gue deh, Dit. Sher, seharian ini kan gue udah menuhin permintaan lo semua. Gue udah nganterin lo dari sekolah. Gue udah nemenin lo ke fitness, ke salon. Kurang apa sih? Masalahnya, gue gak mau lo cuma jadi supir gue doang. Tapi gue juga mau lo jadi pacar gue. Pacar? Iya, gue pengen semua teman-teman di sekolah tahu kalau kita pacaran. Kenapa? Lo keberatan? Lebih baik semua orang tahu kalau kita pacaran atau semua orang tahu kalau lo berurusan sama polisi? Termasuk orang tua lo. Yaudah deh, pokoknya sekarang lo mesti nganterin gue lagi. Mau kemana lagi? Ke rumahnya Tina. Hah? Ke rumah Tina? Iya. Non, mau saya siapkan hidangan puasnya sekarang, Non? Oh, enggak, makasih Mbak Nur. Saya ada undangan makan di luar. Mbak Nur, lihat Adrian nggak di mana? Barusan sih kayaknya ada di teras belakang, Non. Makasih. Kok di sini? Udah jam 6 loh, kita mesti siap-siap. Adrian, kita jadi kan makan malam sama Kak Arman? Alhamdulillah. Kalau gitu, saya sholat dulu, ya. Habis sholat maghrib kita berangkat. Kak Arman pasti seneng. Bentar ya. Semua orang di rumah ini mengakui kalau hubungan Ana dan Arman sangat dekat. Arman begitu memperhatikan Ana. Saya harus membuktikan sendiri. Apakah kecurigaan saya benar? Aku sudah siapkan lemari sebesar ini, tapi kamu hanya membawa pakaian 1 koper ini. Ya buat apa, Sin? Toh saya juga cuma eliminasi sebentar kok. Lagi pula, baju-baju cuma secukupnya saja saya bawa. Lebih enak di tempat saya sendiri. Walaupun kumuh, tapi tempat sendiri.
kamu seharusnya merasa beruntung. Karena aku sudah siapkan kamar yang sebagus ini jauh lebih bagus daripada rumah susun kamu itu. Yang bagus dan mahal itu belum tentu bisa membahagiakan orang, Sin. Apa? Sur, uang itu bisa membeli segala-galanya, termasuk kebahagiaan. Buktinya, aku bisa mendapatkan kamu dengan uang aku. Sembarangan kamu, Sinta. Kamu itu mendapatkan saya itu bukan dengan uang, tapi dengan ancaman. Sorry ya, cinta saya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita lihat aja nanti. Kamu berpendapat gitu karena kamu belum pernah jadi orang kaya. Tapi nanti, setelah kamu punya banyak uang, pendapat kamu itu pasti bisa berubah. Ya Allah, semoga malam ini usaha untuk mengugah ingatan Adrian membuahkan hasil dan Adrian bisa kembali seperti semula. Terima kasih ya Allah. Amin. Kalian mau kemana lagi? Kan sudah seharian pergi. Kamu nggak capean? Mau makan malam, Ma. Makan malam di mana? Kak Arman undang kita makan malam di restoran Perostik. Di Verostek, Ma, yang Jalan Sudirman. Oh, jadi kalian mau makan malam bersama Arman di restoran itu? Iya. Assalamualaikum. Pergi dulu, Ma. Assalamualaikum. Iya. Lika. Ada apa, Ma? Cepat kamu hubungi teman kamu. Teman yang mana, Ma? Teman kamu yang dulu pernah mau dijodohkan sama Adrian. Sama siapa lagi ibu minta tolong kalau bukan sama anak Arman? Ibu nggak berani minta tolong sama Adrian. Adrian kan masih sakit. Sebetulnya sih ibu nggak mau ngerepotin Nak Arman. Kalau nggak kepepet. Kalau ibu nggak bayar kontrak rumah itu, ibu akan diusir. Ibu tinggal di mana, Nak Arman? Berapa sih jumlah yang harus dibayar untuk bayar kontrakan itu? Sudah 6 bulan ibu nggak bayar. Jumlahnya 12 juta. Terima kasih, Nak Arman. Terima kasih ya. Aduh, ibu balas pakai apa nih kebaikan Nak Arman? Ibu nggak akan lupa kebaikan Nak Arman ini. Ana beruntung ya. Assalamualaikum. Ibu. Kamu sudah menghubungi Priska? Sudah, Ma. Kasihan dia. Gara-gara si Ana dia kecewa. Saya juga jadi malu sama dia. Siapa Priska? Teman saya, Om. Dulu pernah saya jodohkan dengan Adrian. Terus bagaimana? Dia bersedia? Tentu saja dia bersedia, Ma. Karena dia masih punya kesempatan untuk jadi istri Adrian. Bilang sama dia, kalau Ana sudah menjauh dari kehidupannya Adrian, Mama akan jadikan dia menantu kesayangan. Hubungan Arman dan Bu Eli ternyata juga sangat dekat. Barangkali Arman menggantikan kewajiban saya memberikan uang bulanan pada Bu Eli selama saya nggak ada. Oke, sudah sampai. Turun yuk. Yan? Udah sampai yuk. Ana, Adrian, sebaiknya kalian berdua deh yang makan malam. Loh, Kak Arman nggak ikut? Enggak, saya makan di rumah aja. Nanti yang jemput supir ya.
Evan. Ya, makasih ya Kak Arman ya. Assalamualaikum. Yuk, Yan. Dulu, kita juga duduk di meja ini. Meja-meja lain kosong. Karena kamu waktu itu khusus bookingin ini restoran untuk kita berdua. Astaga, Adrian? How are you? Saya baru balik dari Los Angeles minggu lalu. Saya baru aja rencana menelpon kamu. Tapi... Ini Ana. Ana? Oh, jadi ini yang namanya Ana. Selama ini saya cuma dengar nama dari temen-temen aja. Kamu ini kan calon istrinya Arman. Calon ipare Adrian, ya kan? Bagus, Pris. Bagus. Hebat kamu. Iya, kamu tenang aja. Pokoknya kamu harus siap bantu saya. Kalau kamu berhasil memisahkan Ana dari Adrian, saya jamin kamu akan jadi penggantinya Ana. Oke ya? Thanks. Bye-bye. Bagaimana? Sukses, Mah. Priska bilang muka Adrian tegang mendengarnya dan Ana langsung pucat. Rasain. Dan mereka buru-buru meninggalkan restoran. Bagus. Berarti makan malam mereka berantakan. Kalian sudah pulang? Barusan saya suruh supir untuk jemput kalian. Pulang kapan? Yan? Kita naik taksi, Kak. Sebentar ya. Yan? Yan? Masak apa hari ini? Masak nasi goreng sama ikan asin. Emang Non mau makan? Nur bisa buatkan untuk Non? Nggak usah, yang ada aja. Masa Non makan ikan asin yang kemarin sih? Saya suka kok, sih saya bantuin. Ana. Kak Arman. Barusan saya ke kamar kamu, ternyata kamu ada di sini. Iya, saya udah bangun duluan. Kamu belum jelasin makan malam kamu dengan Adrian. Kenapa sih pulang cepat? Pasti ada yang nggak beres ya. Soalnya kelihatan Adrian itu tegang banget dan kamu kelihatan panik. Karmen mau sahur? Saya minta kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kalau kamu punya masalah ya kamu bicara sama saya. Mungkin saya bisa membantunya. Adrian belum menyesuaikan diri aja kok. Itu aja. Pasti kalian bertengkar ya? Enggak. Cuman kan Adrian masih harus menyesuaikan diri. Dia masih bingung. Tapi kalau seandainya ada apa-apa, saya boleh minta tolong kakak ya? Janji? Janji. Masak apa kamu Nur hari ini? Kak Arman mau ikut sahur? Iya. Kak Arman ikut puasa? Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan Ana, nih ikan asinnya udah jadi. Nur kok cuma ikan asin doang sih? Ini enak yuk.
Ini menunya.